Israel itu. Kemudian kita harus juga Tuhan Yesus itu Bang, yang mengatakan kemudiannya begini. Kemudian Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. belum selesai, Bunda. Gitu loh, Bang. Bang, Ya, lucu. belum selesai, Keselamatan jangan dari- dipotong dulu. Bang. Tadi abang bilang gini, keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya akui. Pertama. Kedua, Yesus dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Betul, saya setuju sekali. Tapi lupa abang, yang ketiga. Menurut Matius 15 nomor 24, Yesus mengklaim dirinya hanya diutus untuk Bani Israel. Nah, Oke. tidak orang, emang roh itu orang. Ya kapan roh jadi Ya orang? udah, kalau nggak terima ya itu Bunda. Saya nyimak aja ke potongan yang nggak ada. Aduh, beginilah dek ya. Kalau kamu memang tidak ada ilmu, jangan kamu sok-sok mengatakan saya malas. Ya kamu malas karena kamu memang malas belajar. Itulah makanya kamu botol. Bagaimana mungkin orang kok katakan roh? Itu adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus diutus dikatakan adalah orang? Mana Terus kau kamu ini? maksa, terus kamu maksa yang diutus itu Bukan dari kamu. memaksa, kamu Kudus dan meminta Mana kepada Roh Bapa kan? Kudus? Loh, Mana Roh emangnya Kudus? ya, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Emangnya Ya, orang Muhammad itu roh. pribadi, tapi nggak ngerti sih. Ya, Iya. Sekarang saya Itu tanya, kan seorang ketika pribadi, Tuhan jadi Roh mengutus Kudus roh, pribadi. saya tanya, seorang Aduh. Roh Kudus ini mana sekarang rohnya? memang susah. Ya, kepada orang percaya. Ya, kalau Kalau Bunda kan nggak punya Kamu Roh baca, Kudus. dunia tidak dapat menerima dia. Ya, Bunda itu Iya, loh. karena Bunda menolak keselamatan dari Yesus, makanya menolak. Loh, Tidak mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Satu Nah, sama suaranya dikurangi dulu. 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Berarti Allah kau mengirimkan roh jahat kepada Saul. Ya, kamu mau jawaban Ya. nggak? Mau kan? Kalikong. Ya, Jadi roh mendengar. jahat kong kalikong sama Kalau- Tuhan kamu. Kalau cuman suaranya kita nggak bisa gantian ngomong, ya nggak ketemu. Aduh. Heran saya nengok kau ya. Kau bilang katanya berarti Tuhan kamu mengizinkan, bukan mengizinkan. Kamu tapi buktinya lari juga kan, nggak bisa menghindar. Alah, 1 Samuel 18.
kau jelaskan kenapa Tuhan kau memberikan roh jahat kepada Saul. Di mana di situ memberikan? Kamu jangan tambahin Keesokan ayatnya. harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Berarti kan Emang Tuhan kamu memberikan roh jahat kepada Eh, Saul. Itu kan kau yang tafsir begitu. Nah, Dengan sekarang SDM yang jelaskan. kau punya. Gimana? Ya, makanya gue bilang kalau kamu cuman sekedar gede-gedean Yang suara. udah cepat jelaskan. Coba kamu baca sekali lagi biar perkata saya jelaskan sama kamu. Ayo kau baca lah. Saya udah baca tadi. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 18 Ayatnya. ayat 10. Ya, Ica, selamat malam. Ya, itu tenang. Iya kan di sini tidak ada Baca dulu, kamu baca. ya keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Nah, roh jahat itu Sehingga dari ia- mana? Roh jahat dari Sebentar. mana? Kalau kamu giring saya seperti Nah, yang roh ada jahat dalam dari mana pikiran- dulu? Lo jawablah, roh jahat itu dari mana yang berkuasa atas Saul? Ya, gini biar saya artikan ya. Enggak, roh jahat dari mana? Saya tanya Udah, dari Dari mana? iblis. Saya nggak Dari suka kalau iblis. begitu diskusi. Roh jahat dari mana? Loh, kalau diskusimu seperti itu saya Coba nggak baca lakukan. sekali lagi. Kamu diam, kamu diam. Baca sekali lagi. Enggak, kamu tidak perlu mengajarin Baca saya. sekali lagi. Baca Kamu sekali tidak lagi. perlu. Yaudah, kalau saya baca kamu jangan potong ya. Saya jelaskan. Nah, saya minta Kalau nanti kamu roh jahatnya potong- dari mana? Itu Ya, aja yang kalau saya kamu, mau. ya sekali lagi saya ingatkan. Kalau kamu potong saya akan turun. Kau nggak perlu ingatkan kami di Room Muslim. Coba kamu baca roh jahat itu dari mana? Silakan. Dari iblis itu. Oke, kalau kamu nggak diskusi sportif saya akan turun. Loh, turun aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, udah terima kasih. Saya baca lagi, tambah lagi ya. Iya ya, kamu baca ini. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ternyata Tuhan kamu menyesatkan. 2 Samuel 2 nomor 11. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ternyata mereka percaya akan dusta itu karena Tuhan kamu menyesatkan mereka. Lihat bahasa aslinya. Oh, udah ke bahasa asli kau. Udah ke bahasa asli dia. Ya, Ica, selamat malam. Ya, hutan abang, hutan abang. Iya. Dari Islam, Kristen, saudara? Ich bin Christian, mein Herr. Ich bin Christian. Oh, Kristen, ya silakan. Ja. Silakan, Was ist Pak. das? Ja, was ist das? Apa? Was ist das? Apa dia ngomong? Was ist das? Pertanyaannya was is das? Apa itu? Apa Kamu yang mau ditanyakan? berdiskusi atau tidak gitu? Iya. Kalau kamu Mau- menggunakan mau bahasa dis- Inggris. mau diskusi, Bang? Bisa. Ya, ya, ini temanya, Bang. Ini temanya, Bang. Konten salah bertuhan. Oh, itu. Ya, kalau dari Muslim, kalau salah bertuhan itu bahasanya memang bisa diartikan seperti itu oleh kalian. Tapi kalau Kristen itu enggak. Tunggu dulu Bang Ica. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Ini saya baca si Cecep. Apa Si Rindu itu? minta teks asli. Elai salah terjemah. Loh, salah terjemahan tapi kok imani kan? Terus bahasa aslinya si kenapa Pak atas A nyaman. Lanjut Bang. Aku hanya baca dulu. Enggak apa-apa. Bentar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya lanjut Bang. Aku hanya mau baca doang. Lanjut. Ya udah. Ya.
Silakan Ica B. Suaranya dikuatkan, Bang. Saya lagi apa nih? Perumahan saya lagi meningkat. Gimana lagi? Itu saja mungkin kalau dari Kristen. Ya. Ya, Abang memang suaranya kayak gini ya? gimana? Saya sedang sakit. Ininya sakit, tenggorokannya sakit tuh. Walah, kasihan. Iya, makanya lagi ngomong. Saya minum air dulu ya. Tunggu ya, Minum dulu, Pak. Bang. biar enak suaranya. Malam di sini dingin soalnya. Cecep! Kau pergi dari sini, Cecep! Kurang ajar kau. Ya, begitu. Ya, gimana, Bang? Ya, aduh, sudah lebih enak. Ya, Ya. gimana Ibu Nora itu bilang hotel salah Bang. bertuhan. Ya, Oh, di Oten Cekiro salah Kudus. bertuhan. Oke. Nggak apa-apa, Sekarang saya puji begini. Tuhan. Kenapa temanya Oten salah bertuhan? Oke. Ya. Kalau yang kita baca, Yesus mengatakan ini ya, saya tundul ya, saya pakai data ya, Bang ya, biar kita jangan di sini ada penghujatan. Ya, nanti kalau saya tanya boleh juga ya Ibu ya. Ya, oke. Oke, nanti juga pakai data ya. Oke. Oke. Bentar. Oh tidak, hari ini tidak, saya aman kok. Puji Tuhan. Saya sakit ini karena kesehatan saya memang. Tapi puji Oke. Tuhan, hidup sehat. Gak apa-apa. Sebentar ya. Ya nanti 470T mungkin kalau Tuhan Yesus panggil ya. Abang narasi aja dulu, Bang. Saya nggak mau narasi-narasi Bu. Loh, Abang harus membuktikan bahwa memang Abang benar-benar menyembah Tuhan yang benar. Iya, Tuhan itu sudah jelas. Tuhan Yesus Siapa? itu sudah jelas. Yang pertama, Tuhan Allah itu dia bilang aku adalah aku, itu ada di Perjanjian Lama. Kemudian dia turun ke bumi mengosongkan dirinya di Filipi 2 itu menjadi manusia. Nah, itu dia yang Yesus yang diolok-olok nih sama tim di sini nih. Dibilang Oten salah sembahkan. Nah, itu Yesus itulah kemanusiaan dari Allah itu sendiri. Saya pakai data di Yohanes 1 ayat 1 ya Ibu ya. Oke. Nah, Udah. mungkin Ibu sudah sering baca ya. Nah, di situ Yesus Nah, itulah oke, saya baca ya. Tuhan. Lanjut. Data-datanya Yohanes 20 nomor 17. Aku akan Silakan pergi dibaca. kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 nomor 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Matius 18:19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Markus 10:18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Lukas 18:19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 19. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Terus Matius 4 nomor 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Markus 12 nomor 29. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 32. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Lukas 10 nomor 21. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5:44. Allah itu Allah Esa. Yohanes 17 nomor 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, pertanyaan saya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Oke, terima kasih. Nanti kalau saya jawab tidak sesuai dengan keinginan Ibu, ya sekali lagi mohon maaf ya.
Yesus itu adalah kemanusiaan dari Allah itu sendiri. Nah, tidak apa-apa. Ibu boleh tertawa terbahak-bahak. Mana karena datanya Yesus- bang? Kan kita Ada. pakai data. Iya, saya bilang pakai data. Yohanes Mana? 1 ayat 1. Kemudian Oh. Ibu, kan Ibu tidak mau Di mana terima di data. situ dikatakan bahwa Di mana dikatakan Yesus itu? adalah Nah. kemanusiaan dari Allah itu? Di mana? Itu dia. Di mana? Ibu baca. Pada mulanya adalah firman. Firman Hah? itu bersama-sama dengan Allah. Dan Hah? firman itu adalah Allah. Ya. Oke, saya tanya, Ibu firman Nari, itu saya adalah Allah ya, benar saya ya? selesai. Ibu Firman. ngomong tadi saya tidak potong. Ya, terus? Nah, sekarang saya ngomong. Kalau ibu bilang Yesus itu bukan Allah, ibu baca di Markus 3 ayat 18 sampai 25, di situ membicarakan mengenai Yesus, ya. Ibu boleh lihat di situ. Di mana firman itu adalah Allah itu Allah itu adalah manusia? Di mana? Sudah dia bilang Yohanes 1 ayat 1 itu udah sambungannya. Firman itu adalah Allah. Betul. Nah, Pada sekarang mulanya mana ada Yesus firman. yang menjadi manusia itu dari Tuhan? Di mana? Ibu saya tadi baca dan menyimak. Ibu Nora ini membaca banyak kali ayat Alkitab, ya. Tapi Ibu Nora Saya tidak- bertanya, menurut Nah, Yesus Ibu Nora, Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang benar Menurut itu Yesus. Allah. Kok Aku menurut adalah Allah. Yohanes itu pernyataan Yohanes bukan pernyataan Yesus. Ibu, kan saya sudah bilang dari awal yang saya sampaikan, kalau tidak sesuai dengan apa yang Ya Ibu udah bilang, turun aja kamu. Kamu Nah. pakai data yang tidak sesuai terus kau menuduh saya untuk menerima. Loh, kan saya sudah Loh, bilang. sekarang saya kaji. Kalau firman itu adalah Allah, coba kamu buka Kejadian 1 nomor 3. Ketika Kenapa Allah berfirman itu? jadilah terang. Pertanyaan saya, gitu? ketika Allah berfirman jadilah terang, terang itu jadi dari mana? Terang itu dari firman-Nya. Nah, firman itu adalah Allah, berarti terang itu adalah Allah, betul? Bukan, kok terang itu adalah Allah. Kok bukan? Jangan Pilihan kamu Tuhan kan berfirman ngerti jadi sendiri. terang, terang itu jadinya dari Jangan Allah. kamu kan ngerti Pilihan sendiri. terang itu adalah Allah, kok nggak terima? Ini saya ngomong Ibu potong, kan tidak bagus ini. Saya debat minta macam di apa. mana? Saya minta data. Menurut Yesus, saya kan tadi tanya, menurut Ya. Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang benar itulah dia. Yesus Siapa? itulah Tuhan yang benar. Karena Di dia mana kemanusiaan Yesus dari Allah. mengatakan dia adalah Tuhan yang benar? Baca Ibu, Yohanes 30 itu baca. Ya. Yohanes 30 apa Aku dan bunyinya? Bapa adalah satu, itu baca. Oke, sekarang saya terima. Baca. Aku dan Bapa Nah, adalah sekarang satu. diterima. Berarti Nah. Yesus dan Bapa nggak bisa dipisah, betul? Kalau Yesus dan Bapa tidak bisa dipisah. Oke, Bisa, pertanyaan saya. karena Yesus adalah Pertanyaan kemanusiaan dari saya, Bapa ketika itu. Yesus berdoa Ibu di banyak Taman tanya. Getsemani. Saya belum Ketika bertanya. Yesus dan Bapa Ibu berdoa banyak di Taman bertanya, Getsemani. Ibu. Ketika Ibu sudah Yesus dan Bapa bertanya berdoa di Taman itu. Getsemani, mereka berdoa kepada siapa? Oke, bagus pertanyaan Ibu. Yesus itu adalah kemanusiaan Allah. Dia Ketika memberikan Yesus kamu- dan Bapa berdoa di Taman Getsemani, mereka kalau berdoa kepada baca yang siapa? repet kayak begini tidak jelas. Nanti kalau saya pakai bahasa lain, Ibu juga tidak paham. Ketika Yesus dan Bapa berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Nah, ini sudah blunder nih. Yesus dan Bapa berdoa di Taman Getsemani. Oh, berdoa katakan kepada aku dan siapa? Bapa adalah satu. Mereka tidak bisa dipisahkan. Yesus kan berdoa di Taman Getsemani. Oh my Otomatis God. Bapa ikut berdoa karena Bapa dan Yesus adalah satu. Nah, mereka berdoa kepada siapa? Ibu lihat, Yesus itu kemanusiaan dari Allah. Ya? Oke, ketika Yesus disalib dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Allah Dia siapa yang meninggalkan mengatakan dia? mengenai dengar. Dia mengatakan mengenai Bukan, kalau saya nggak Mazmur itu. berdiskusi sama dia seperti Nah, takut dari Ibu tadi. ini. Bukan, saya Saya tidak belum takut. bertanya. Demi Allah saya tidak belum takut. bertanya. Saya bertanya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Kau buka di dalam Yohanes 1. Yohanes 1 pernyataan Yohanes, bukan pernyataan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan firman itu adalah Allah. Tidak, karena Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima firman. Itu loh. Saya bertanya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Karena temanya Oten salah bertuhan. Sementara Yesus punya Tuhan. Kau buktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan kamu Yesus, kamu harus membantah data saya kalau Yesus itu adalah Tuhan yang disembah. Buktinya Yesus mengatakan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Bukan dirinya. Kau sok-sok kali kau di sini. Kau akan belajar pakai bahasa lain. Kau pakai bahasa Yunani. Di mana Bible kau menggunakan bahasa Yunani. Saya nggak butuh bahasa Inggrismu. Nggak butuh.
Gitu loh. Saya tanya menurut Yesus, bukan menurut kau. Kalau menurut kau Yesus Tuhan yang benar, yang saya tanya menurut Yesus. Karena apa? Karena di dalam Bible kau, Yesus sudah menunjukkan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus. Itu loh. Nah, kalau tidak dapat poin berdiskusi sama saya, jangan berdiskusi sama saya. Saya di sini tidak perlu yang menye-menye. Saya tanya menurut Yesus kok jawab menurut kau. Kalau menurut kau itu urusan kau, saya nggak peduli. Kau menyembah sendal jepit pun nggak masalah sama saya. Yang saya tanya menurut Yesus. Karena saya baca tadi Yesus punya perkataan, sembahlah kepada Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu. Aku akan pergi kepada Tuhanku Tuhanmu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Makanya saya tanya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Bukan menurut kau, Ica. Kau menyembah pun kolor sempak kau yang koya itu nggak masalah sama saya. Itu loh. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana mungkin aku dan Bapa adalah satu? Kalau aku dan Bapa adalah satu, kau jangan lupa ketika ada perempuan mengatakan ketika perempuan mengatakan bahwa perempuan yang menyusui kau itu adalah perempuan yang, nih saya tunjukkan ya sebentar. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Itu kata perempuan kepada Yesus. Berarti Yesus disusui oleh ibunya. Kalau kau mengatakan Bapa juga ada di dalam Yesus, berarti Bapa ikut menyusui. Kan begitu jadinya. Itu loh. Ya, Jiha Siregar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak Bunda Nora aja. Siap-siap. Ya, Al Prabowo, selamat malam. Selamat malam abangku, selamat malam Bunda Noraku yang cantik dan manis. Selamat Silakan, malam, saudara. Bang. Ini Prabowo ini. Hati-hati kita ini, nanti kita ditangkap ini. Silakan, saudara Al Prabowo. Ini karena sepupu ini Bunda, karena Elpran ini sepupu Ari Wibowo, cucunya Prabowo, makanya Bowo di. Silakan Bang Elpran ini Kristen ya? Iya, dari fotonya saja udahlah, pasti Bunda tahu lah. Oke, silakan Bang. Aku sering di Komalabang ini, ya kan Bang? Iya bang, iya bang. Jadi Silakan Bang, silakan. saya tanggapi dulu temanya bahwa Oten salah bertuhan. Jadi inilah sarkas ataupun yel-yel ya yang bisa saya katakan, bahwa kalau teman-teman mengatakan Oten itu salah bertuhan, saya katakan sagatot. Jadi Bunda Nora tahu nggak itu sagatot? Apa itu? Salah dan gagal total. Siapa yang salah? Jadi salahnya karena temanya Oten salah bertuhan begini. Kenapa saya mengatakan bahwa Oten tidak salah bertuhan? Kenapa? Karena orang Kristen itu percaya bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Itu pertama. Kedua, Yesus memang lahir dari bangsa Israel. Itu. Yes. Kemudian kita harus juga Tuhan Yesus itu Bang, yang mengatakan. kemudiannya begini. Kemudian Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Belum selesai, Bunda. Gitu loh Bang. Bang Ih, lucu. belum selesai, Keselamatan jangan dari- dipotong ya, dulu. Bang. Tadi abang bilang gini, keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya akui. Pertama. Kedua, Yesus dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Betul, saya setuju sekali. Tapi lupa abang, yang ketiga. Menurut Matius 15 nomor 24, Yesus mengklaim dirinya hanya diutus untuk Bani Israel. Nah. Oke, makanya jangan dipotong, jangan dipotong. Itu dong, Bang. Jangan Bunda, lupa Bunda itu. juga Lanjut. lupa bahwa Lanjut. Yesus mengatakan domba-dombaku ada di luar kandang. Ini kan begitu, di luar kandang. Nah, bangsa Israel. domba-dombanya di luar kandang itu, makanya Jangan dia dipotong memutus. dulu. Sebentar Bang, makanya dia memutus, dia mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya bangsa apa? Bangsa Yahudi, untuk dikumpulkan lagi di dalam satu kandang. Bunda biar tidak cantik, Bunda bercerai-berai. cantik, manis, Begitu, tapi Emang Bang. kalau agama lain berbilik-bilik. Lanjut. Jadi begini. Jadi Bunda itu satu nilai plus buat saya sebagai El Prabowo, sepupu Ari Wibowo ini, bahwa Bunda Nora
yang cantik dan manis ini mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel. Jadi kenapa Bunda Keselamatan datang dari Bentar. bangsa Israel Ya dan ampun hanya untuk gitu. Bani Israel. Ya ampun, Bunda yang Bukan di luar cantik. dari Bani Israel, abangku yang ganteng, Aduh, cantikku. sepupunya Bundaku. Ari Wibowo, cucunya Prabowo. Kok seperti itu konteksnya? Bentar dulu Bunda yang cantik. Nanti nggak aku kasih. Lanjut. Nanti saya katakan sama kakek di sana di pusat jangan kasih uang sama Nora. Lanjut. Oke begini, jadi keselamatan hanya datang dari bangsa Israel kan begitu. Itu nilai plus dan tepuk tangan 10 kali buat bundaku yang cantik. Kenapa? Karena Bunda mengakui bahwa keselamatan dari bangsa Israel. Sekarang Bunda kenapa percaya bahwa ada keselamatan di dalam bangsa Israel? Apalagi di Arab kan begitu. Itu juga percaya Saya kepada akan Bunda. menjawab kepada abang saya yang adalah sepupunya Ari Wibowo, cucunya Prabowo. Ya? Oke, saya akan Oke. jawab. Kenapa Nora percaya di luar dari bangsa Israel? Betul. Karena apa? Di dalam Al-Quran, bahkan di dalam Bible sendiri mengatakan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, tidak di luar dari Bani Israel. Bahkan Yesus mencegah, ya, Roh Yesus mencegah orang-orang untuk, ya, menyebarkan agama di luar dari Bani Israel. Ada tertulis juga. Nah, kenapa saya percaya kepada Nabi Muhammad? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Bukankah di dalam Bible sendiri? Bukankah Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa Sabar, Bang. untuk memberikan roh kebenaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, seorang roh kebenaran ini siapa? Nanti jadinya, oke kita buka di dalam ini ya. Abang sepupu Prabowo, Sabar bang, sabar. Mohon bersabar ya. Prabowo, cucu dari Bapak Prabowo juga ya. Sebentar ini ya. Sebentar, begitu ya abangku ya. Sebentar. Iya Bundaku yang cantik dan manis. Mudah-mudahan cepat-cepat Bunda juga dapat jodoh ya. Amin. Jodoh, aku udah punya. Tapi kemarin itu Bunda katakan udah janda. Saya punya gondrong. Mau nggak nanti Bunda sakenan dengan cucu? Ini saudaraku cucu itu. Oh jangan. Gondrong tetap di hati saya. Oke, saya baca. Yohanes 15 nomor 26. Oke, dikatakan di sini. Oke. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bukan ini, bukan yang ini. Sebentar. Kalah terus. Sebentar. Bunda cantikku nggak fokus karena mikirin cucu Prabowo. Saya terus sebentar. Oke. Jangan Biar nanti ketawa, anak jangan Bunda. ketawa, cucu Prabowo, nanti aku pecat kau. Nanti anak Bunda sama dengan marga El perang gitu. Jadi nanti kami mengatakan beriel-yel, hidup marga Bobo, hidup marga Bobo gitu. Apa itu? Hah? Apanya Bunda? Apa yang kau bilang itu? Iya, biar nanti suatu saat kami bikin yel-yel, hidup Bobo, hidup. Ya, teman-teman yang ada di bawah mohon bersabar ya. Jangan sampai HP-nya dibanting karena memang El Prabowo itu memang sudah begini karakternya teman-teman. Kita harus suka cita Bang, ya kan Bunda? Ya, terserah kau lah. Berarti Bunda nggak mau suka cita, mau merem aja. Kan nanti cepat tua Bunda. Ya, saya sudah tua ini. Jangan lah. Saya dulu. Ini semua data di sini banyak kali, jadi saya harus fokus. Jangan salah lagi ya, nanti kupecat kau. Ya. Yohanes. Coba Yohanes 14. Nomor. Oke, ini. Nomor
16. Oke, kita baca dari 15. Perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapakah penolong yang dimaksud oleh Yesus? Sepupu Ari Wibowo, cucu Prabowo, dijawab. Bentar dulu Bunda, bentar ya, bentar Bunda. Ya. Ya. Lagi ada tamu Bunda, lagi ada tamu. Siapa tamumu? Menteri Keuangan. Sama dengan host, dia buka toko dia. Ya, Beto, selamat malam. Ya malam. Ya, dari Islam atau Kristen saudara? Kristen. Baik. Ya, mohon bersabar ya Bang Beto, kita satu-satu ya. Mohon maaf. Iya, saya cuma nyimak aja sih. Kalau seperti ini sih agak malas sih. Sebenarnya kalau mau jawab itu yang diutus itu Roh Kudus aja. Tapi kembali lagi Aku kita baca itu dulu nggak maksa dong, untuk seorang penolong, masa Roh Kudus seorang? udah Orang. dengar aja. Kalau begini Bunda, kalau Bunda nggak terima itu Bunda aja. Kita sih nggak maksa. Keselamatan Bukan kita kan nggak bagi maksa. masing-masing. Loh, kamu baca katanya, dan ia akan memberikan kepada Bunda. seorang, bukan roh, beda orang. Emang roh itu orang? Ya kapan roh jadi Ya udah, orang? kalau nggak terima ya itu Bunda. Saya nyimak aja kayak potongan yang nggak ada. Aduh, beginilah dek ya. Kalau kamu memang tidak ada ilmu, jangan kamu sok-sok mengatakan saya malas. Ya kamu malas karena kamu memang malas belajar. Itulah makanya kamu botol. Bagaimana mungkin orang kok katakan roh? Itu adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus diutus dikatakan adalah orang? Mana Terus kau kamu ini? maksa, terus kamu maksa yang diutus itu Bukan dari kamu. memaksa, kamu buktikan sama saya bahwa Roh Kudus itu adalah orang. Itu baru enak. Itu loh. Jadi yang mau siapa? Loh, makanya saya bertanya, kamu dikatakan seorang penolong. Bagaimana mungkin kau katakan adalah roh? Roh itu bukan orang. Ayo, kau bisa melihat rohmu di dalam tubuhmu. Oke Bunda Kung Cantik, kemana pertanyaannya? Cucu Prabowo. Iya. Pertanyaannya Bunda Kung Cantik apa? Ini seorang penolong ini siapa? Seorang penolong itu berarti ada pribadi kan? Pribadi ya Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus. Bibirmu, di mana seorang itu bisa menjadi roh? Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus dan meminta Mana kepada Roh Bapa. Kudus? Loh, Mana Roh emangnya? Kudus? Ya, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Emangnya Orang Muhammad itu roh? pribadi, tapi nggak ngerti sih. Ya Iya. udah. Sekarang saya Itu tanya, kan seorang ketika pribadi, Tuhan jadi Roh mengutus Kudus roh, pribadi. saya tanya, seorang Aduh. Roh Kudus ini mana sekarang rohnya? Memang susah. Ya, kepada orang percaya. Ya, kalau Kalau Bunda kan nggak punya Kamu Roh baca, Kudus. dunia tidak dapat menerima dia. Ya, Bunda itu Iya, loh. karena Bunda menolak keselamatan dari Yesus, makanya menolak. Loh, Tidak sekarang mengenal. Sekarang begini, kalau dikatakan di sini beberapa orang, saya percaya, tapi dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalian tidak Ya, mengenal karena dia. mereka menolak untuk selamat. Itulah seperti Bunda. Sekarang saya tanya, Iya, saya kan? tanya, kalian menerima Roh Nabi Kudus Muhammad itu. nggak? Loh, emangnya dia roh? Tanya dulu, saya tanya Emangnya dulu. dia roh? Emangnya dia roh? Saya tanya dulu, kan dikatakan ini seorang. Loh, seorang itu pribadi, bukan Ya, Muhammad. tadi- Itu seorang itu pribadi, Nah, Roh sekarang saya Kudus. tanya, kalau seorang Baik. pribadi, siapakah orang itu? Ya, Roh Kudus itu pribadi, itu Roh Dia Allah itu maksa. sendiri. Oke, tunjukkan Dia bentuk Roh maksa. Kudus seperti apa. Itu dia maksa. Oke, Roh Tahu Kudus itu tidak bisa dilihat dan mengenal kenapa. Tapi ini dikatakan orang. Loh, gimana jadi? Emangnya Muhammad roh? Maksa. Emangnya Muhammad Dia roh? tahu. Tidak pintar.
Emangnya Muhammad roh? Emangnya Assalamualaikum, suara saya jelas. Sekarang seorang penolong ini siapa? Suara saya jelas benar orang. Emangnya Muhammad diutus oleh Tuhan Yesus? Jelas. Sekarang saya bilang gini, yang seorang dia penolong mau. ini memiliki roh kebenaran, sama seperti Yesus kata Roh kalian kebenaran memiliki itu roh Roh kudus. Kudus, Nah, bukan sekarang saya Muhammad. tanya, seorang penolong ini siapa? Muhammad itu bukan roh, itu harus Bunda pahami. Oh, Nabi Muhammad mempunyai roh. Kalau nggak punya roh, dia nggak akan hidup. Roh bukan memiliki roh, Bunda. Bedakan roh, bedakan memiliki roh. Kalau Bunda juga memiliki roh. Bunda Sekarang saya tanya, seorang penolong yang memiliki roh kebenaran siapa? Ya, seorang penolong itu ya Roh Kudus karena pribadi Allah. Bagaimana Allah bentuk yang Roh tadi. Kudus? Loh, Roh Kudus itu roh Allah ya. Kita bisa mengalami Roh Kudus itu, tapi roh itu kan tidak bisa Bagaimana dilihat. ciri-ciri roh kudus? Roh Kudus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Bunda. Tapi di sini dikatakan seorang penolong orang. Ya, itu pribadi bukan orang. Itu seorang itu Di mana pribadi. pribadi? maksudnya. Di mana pribadi? Seorang itu bukan pribadi. Oke, pribadi berarti dia berwujud, betul? Ya, berwujud itulah roh. Loh, roh berwujud. Ya, roh itu wujud. Ya, makanya Wujudnya Allah seperti itu apa? roh. Ya, Wujudnya makanya seperti Allah apa? itu roh. Allah itu roh, Roh itu wujudnya berwujud roh. seperti apa? Kalau Allah itu kan wujudnya nggak Oke, ada. saya tanya begini aja deh, Cucu Prabowo. Saya tanya, orang bisa dilihat nggak? Ya, itu bisa dilihat. Badan itu Roh bukan bisa dilihat Muhammad. Loh, tidak bisa dilihat. Nah, tidak bisa sekarang mengenal dia. orang yang dimaksud di dalam ini seorang penolong siapa yang bisa dilihat? Ya, seorang penolong itu pribadi penolong itu dari roh Allah itu sendiri itu Roh Kudus, bukan manusia. Nah, Roh Kudus seperti bisa Muhammad. dilihat nggak? Loh, tidak bisa dilihat karena Allah itu roh. Nah, seorang penolong ini bisa dilihat nggak? Seorang penolong itu pribadi dari roh Iya, Allah pribadi itu. siapakah seorang penolong ini? Nah, roh Allah itu sendiri itu Roh Kudus. Roh Allah bisa dilihat nggak? Memangnya udah dibilang tadi nggak bisa dilihat. Terus kenapa dikatakan seorang penolong yang lain? Karena itu pribadi yang lain daripada Allah Bapa Jadi itu. yang diutus oleh Bapa ini seorang penolong atau roh? Ya, penolong yang lain itu pribadi yang lain yaitu Roh Kudus. Makanya itulah Tritunggal, Bunda. Ayo cepat dibaptis. Sekarang katekisasi coba, besok. bedakah roh dengan orang? Orang itu beda nggak dengan roh? Loh, seorang itu maksud pribadi, Bundaku yang cantik dan Saya manis. bertanya, orang dengan roh beda atau sama? Orang dan roh beda. Nah, Karena roh roh itu memiliki orang tidak atau tidak? berdaging. Karena roh itu tidak berdaging. Saya bertanya begini, Cucu Prabowo, orang ini orang memiliki roh atau roh memiliki orang? Lah kalau itu seorang pribadi di situ bukan orang. Saya bertanya begini, Bang Elpran, orang yang memiliki roh atau roh yang memiliki orang? Orang memiliki roh. Nah, bukan berarti roh yang memiliki orang, betul? Jangan balik-balik ya, udah saya Nah, jawab. dikatakan orang di sini, memiliki roh. coba dengar baik-baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Pertanyaan saya, ketika Memangnya Yesus Muhammad menjadi manusia, menyertai- sebentar Bang memangnya Elvan. Muhammad menyertai kita sampai Ketika sekarang? Yesus Nggak menjadi mungkin dibilang Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus memiliki roh apa? Bentar, jangan kemana-mana, Bunda. nggak mungkin Ya, saya sebatan bertanya roh itu. bilang di situ. Apakah Yesus Muhammad memiliki apakah roh Muhammad siapa? menyertai kita sampai selamanya sampai sekarang? Muhammad kan Saya sudah bertanya, mati. Allah, kan ketika roh itu Yesus Allah itu. Roh Allah itu makanya sampai Ayo, sekarang ya, mengalami Roh Kudus sama Sebentar seperti dulu. Bunda. Ketika Yesus menjadi manusia, Izin dulu ya, Bang Din, tolong dibantu dulu kan. Kalau Bunda dulu kan mengalami tunggu Roh dulu, Kudus. Bang Din. Sekarang ketika tidak Yesus lagi. menjadi manusia, roh yang dimiliki Yesus itu roh apa? Rohnya Allah. Aduh. Yesus mengatakan roh Allah pada aku begitu loh. Nah, ketika Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong, seorang Roh penolong ini Kudus. memiliki roh apa? Seorang penolong itu Roh Kudus karena Roh Kudus Roh itu Kudus, pribadi roh Allah itu, Bu. Makanya seorang Di mana penolong lain itu dikatakan seorang pribadi penolong itu Allah. adalah Ibu. Roh Kudus? Loh,
Roh Kudus itu Ibu Nora, nggak mungkin dibilang di situ seekor. Iya, karena Nggak mungkin lah dibilang di situ sekarang seekor roh. saya tanya dulu sama kau Abdul, orang dengan roh sama enggak? Iya. Jadi begini Mbak Bunda, Ya, Allah gampang itu membantah bilang Bunda Nora. Gampang itu membantah. Kenapa? Karena Muhammad tidak menyertai kita sampai sekarang, gitu loh. Karena Muhammad sudah Saya mati. bertanya, Kau ditanya apa, jawabnya apa? manusia atau roh? Loh, untuk membantah Bunda, kamu mengatakan Muhammad tidak ada sekarang menyertai kita. Saya tidak bertanya Nabi Muhammad, Efran. tidak Nabi Muhammad di dalam Bibel kamu. Yang saya bertanya, karena seorang Bunda itu apakah mengatakan, itu roh? karena Bunda mengatakan roh kebenaran itu Muhammad. Makanya saya Saya kebantah bertanya, bahwa seorang itu roh atau manusia? ya, berarti Bunda sudah terima bahwa roh kebenaran bukan Muhammad ya, karena Muhammad tidak menyertai kita. Seorang dia sudah itu mati. siapa ya? Seorang itu pribadi Sangat- Allah. Seorang itu pribadi Allah, Pak yaitu Efran, Roh bisa Kudus. saya apa, Pak? Ya. Seorang itu siapa? Ibu Nora. Seorang itu, Allah itu rohnya Allah. Nggak mungkin, emang pernah kau bilang sama Orang itu Allahmu manusia seekor apa Allah? roh? Orang itu manusia apa roh? Seorang itu bukan berarti satu orang. Seorang itu, Bu, artinya satu pribadi yang ada pribadi. Satu roh. Jadi seorang Nggak itu mungkin berapa dibilang orang? seekor. Kau aja yang, Bu. Seorang itu, Seorang itu artinya satu Seorang itu pribadi, Bu. di Aduh, situ Efran, seorang Efran, bukan kamu deh, saya manusia. bertanya dulu sama Artinya, kamu. Bu. Seorang Seorang itu itu berapa orang? Efran, seorang itu berapa orang? Hah? Efran, seorang itu berapa orang? Seekor, sebiji? Hah? Segumpal? Kalau merujuk Secuil? pada orang, satu orang manusia ya. Kalau satu manusia, satu orang ya. Tapi pribadi Allah itu satu pribadi, Saya itu tidak yang dimaksud tanya satu pribadi. orang itu, Bu. Yang saya tanya ini, orang itu manusia atau orang itu roh? Sekarang Ibu capek-capek bahas Kristen. Sekarang Ibu capek dulu. Bisa Ibu jelaskan sama saya Al-Quran kamu? Bu Nora, saya izin bertanya boleh Bu? Saya ingin berbicara boleh? Ya, abang dari Islam atau Kristen? Saya dari Islam Bang, Muslim. Mau bertanya Ya, apa, ini Bang? diskusi lintas agama, bang. Jadi begini Bu, Jadi abang-abang. begini. Saya lihat ini debat antara kedua agama. Jadi begini Bang, Ibu, alangkah indahnya kalau kita saling menghargai. Jadi Bu, di sini saya lihat ingin mencari kebenaran masing-masing. Seandainya, jadi begini, seandainya kalau agama Kristen itu Ngomong apa tadi dia? Bah, saya baru mau suruh dia buka open cam. Turunkan. Lanjut. Silakan Efran. Di sini dikatakan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, sebenarnya simple deh. Ketika malaikat Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Maria mengandung Roh Kudus. Tetapi manusia yang ada di dalam perutnya Bunda Maria itu memiliki roh, yaitu roh suci. Nah, di sini dikatakan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong ini siapa? Manusia, seorang manusia yang memiliki roh kebenaran. Dia akan memberitakan kebenaran. Makanya dikatakan di sini, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan di sini jelas bahwa roh yang diminta, bahwa orang yang diminta oleh Yesus itu, diutus oleh Bapa itu adalah seorang penolong yang memiliki roh kebenaran. Dia akan memberitakan kebenaran. Kalau kamu menolak Nabi Muhammad, itu terserah kamu. Fix, ada Nabi penutup yang diutus oleh Allah. Siapa? Memberitakan kebenaran, bukan kepalsuan. Bohong, ada terakhir Yesus.
Loh, Terakhir Yesus untuk Yesus. Bani Israel. Bantah saya ketika di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya Kalau untuk Muhammad domba-domba yang hilang untuk dari Bani Arab. Israel. Kalau Muhammad Itu kan loh. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan roh kebenaran, silakan. Kamu Indonesia hanya nggak ada. mempercayai manusia yang mati terkutuk hidup kembali menjadi Tuhan. Gitu loh. Kebenaran saya apa? percaya dia menebus dosa apa? saya. Menebus apa? dosa. Menebus di Kalau mana lu nggak tertulis percaya, Yesus nggak mati di apa-apa. kayu salib menebus Nggak dosa? ada Oke, saya artinya tanya. buat lu. Yesus menebus dosa dengan cara apa? Apa? Yesus menebus dosa. Loh, dia datang ke dunia ini Saya tidak tanya bukan untuk dia datang ke hidup, dunia. dia untuk mati. Yang saya tanya, nggak dia bisa, harus menebus ada dosa pencalanya dengan di cara situ. apa? Nggak bisa, no. Lu orang Dia nggak bisa. menebus dosa Dia dengan cara datang ke apa, dunia ini Kucuk? untuk mati. Loh, dia mati di atas kayu salib. Kucuk. Nah, sekarang saya tanya, yang kiri kanan Yesus juga disalib, apakah mereka menebus dosa? Ayo. Itulah dia contoh. Nembus utang. Itu orang yang Nembus utang itu, nembus tetapi utang, orang yang dosa. sebelah kanan hari ini bersama-sama dia dengan di Firdaus. Di mana bohong dia? Itu janji Selama dia. 3 hari dia turun Lu dalam bohong. neraka. Lu yang bohong. mana? Katanya Lu dia mengatakan penolong hari orang ini yang kau lain akan siapa? bersamaku di Taman Firdaus. Gua tanya, Pertanyaan penolong saya, orang lain itu siapa? Pertanyaan Nggak saya, ada. Roh Kudus, pertanyaan saya, penuntun. ketika Yesus bangkit, Yesus Penuntun kemana? hidup manusia. Bukan Saya manusia, bertanya, manusia nggak bisa masuk dalam tubuh. Masa sih diajak diskusi, saya tidak bisa modal teriak. Nggak bisa, lu ngomongnya Tanya. kocok. Suara saya jelas ya. Suara saya jelas, Bunda. Oh. Yesus Gua tanya mengatakan dulu, apa? Nora. Lu ada Hari berapa? ini, aduh. Memang susah ya. Ya, kalau- ayo ibu tanya. Enggak, gua tanya. Di dalam tubuh lu ada berapa? Yesus mengatakan, hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Pertanyaan saya, ketika dia mati, 3 hari itu dia kemana? 3 hari itu dia kemana? Turun dalam neraka kerajaan maut. Itu 3 hari. Ketika dia sudah bangkit, selama berapa hari dia di dunia? 40 hari. 40 tambah 3 berarti 43 hari. Berarti Yesus bohong. Dia mengatakan hari ini engkau akan bersamaku. Hari ini. Tapi Karena dia buktinya mengalahkan 43 hari maut. dia gentayangan. Kuncinya dia pegang sekarang. Kunci apa dia pegang? Kuncinya dia pegang sekarang. Kunci apa? Kunci apa? Botol. Kunci gembok. Botol terus lu mati, itu maut namanya. Kunci maut. Ngapain kunci neraka dia pegang? Kalian mau masuk neraka gitu? Ketika Yesus mati, Abdul kalau gue dituliskan aja lah. udah jadi sudah berdaun. Gak bisa, si Abdul ini diajak diskusi. Itu siapa yang datang? Siapa? Harus tahu diri. Siapa? Siapa yang Kunci datang? apa yang dipegangnya? Kunci lu? apa? Siapa lu? Kunci maut. Ngapain kunci maut dipegang? Siapa yang mau masuk neraka? Kok kunci Lu. maut dipegang? Emang ngapain Yesus di Lu tuh yang neraka? lu tuh udah siap masuk pintu neraka, Nora. Oke, sekarang saya bacakan dulu sama Lu kau siap ya. masuk Oke. pintu neraka. Oke, iya, Lu oke, udah Bapak dengarkan. Yesus mengatakan begini, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, duluan masuk mana di dalam kerajaan surga? Wanita pesundal atau perempuan Kristen? Kalau yang namanya perempuan sundal, Saya bertanya, dengar Yesus dulu, mengatakan jangan lu sundal duluan jangan lu masuk surga. potong. Pertanyaan Kalau saya, orang duluan yang masuk orang surga pesundal, mana? Perempuan orang Kristen pesundal, atau orang wanita pesundal kalau pelacur? bertobat, orang pesundal Saya kalau tidak bertobat tanya masuk yang surga. saya tidak Cuman tanya kalau bertobat. lu Yesus kalau lu masuk neraka, mengatakan perempuan sundal duluan masuk surga. Nah, pertanyaan saya, yang duluan masuk surga perempuan sundal apa perempuan open? Jawab. Kalau Kristen bu yang percaya Yesus masuk surga itu karena nanti. bertobat masuk surga. Cuman kalau lu tuh neraka. Duluan masuk surga karena siapa? lu- Yang duluan masuk surga siapa? buat jahat, tetapi melakukan zina, tetapi Saya dia tobat, bertanya, dia yang masuk duluan masuk surga surga. siapa? Perempuan Kristen Sundal itu apa karena dia pesundal? bertobat. Sundel. Saya nggak tanya bertobat, yang duluan masuk surganya siapa? Sama-sama masuk surga. Mana ditunggu sama-sama masuk surga, Bul? Nggak ada Lautan dikatakan api, perempuan lu Kristen ditunggu dan lautan perempuan api. sundal sama-sama Gua masuk Manusia surga. itu akan masuk Duluan surga mana? pada hari kiamat bu. Wah, Pada gua hari nggak kiamat. percaya Katanya hari kiamat bahwa perempuan lu Kristen akan masuk duluan neraka. surga. Nora Mana? namanya sudah
udah tercatat di neraka. Di mana? Weh, botol. Kecuali Mana perempuan kalau Islam masuk Kristen neraka sama-sama memang baca Mana Maryam datanya? 71 Aduh. sudah saya ketentuan bilang kan, Allah yang Islam itu masuk Apa neraka. yang mereka udah jadi semua? Jadi buat apa? kalian Makanya ini lu kalau tanya ngecap, satu botol. Di mana botol. yang duluan masuk surga? Perempuan sundal atau perempuan Kristen? Itu aja kok. Botol, kalau lu udah Islam, lu ceramah yang baik. Kalau lu jangan bawa agama orang, lu jual. Duluan yang masuk surga mana? Perempuan sundal apa Nggak ada perempuan yang- Kristen? Congor Kristen lu ini nggak ada yang yang masuk sorga. Congor lu masuk neraka. Nah, congor lu kayak Duluan babi. masuk surga mana, botol? Congor lu udah kayak babi, Perempuan lu masuk sundal apa neraka. Kristen? Yang mana duluan, Dek? Ayo, yang mana, Dek? Lu yang masuk neraka. Congor lu Mana tuh. duluan, Dek? Perempuan sundal apa perempuan Kristen? Ayo. Masuklah. Karena dia Yang mana duluan? Nurani paling botol. Yang mana duluan, botol? Nurani Lu paling botol. botol. Lu botol. Marcel, siapa yang duluan Kristen masuk ini surga? narasinya nggak ada yang bagus Ini, perasaanku. Iya, ditanya Lu apa? Yang duluan masuk Sukanya surga siapa, yang Marcel? bagus. ajaran Ini, kasih yang macam masuk apa Nurani kalian? botol kecap. Nurani Semua botol Ini kecap. apa katanya naik, perempuan nggak ada yang sundal, beradab. Marcel. Gak apa-apa, Bang Din. Ajaran Marcel. kasih tapi mulutnya kayak sampah semua Yang ya. duluan masuk surga Kristen ini ya. Gak apa-apa, Bang Rian. Yang duluan Nurani masuk botol surga. kecap. Yang duluan masuk surga, binimu apa perempuan lonteng? Ya, Nora yang duluan. Nora yang duluan. Lu. Botol kecap duluan. Lu yang lontek. Yang masuk surga duluan, bini kau atau perempuan lonteng? Kalau lu mah nggak bakal masuk sorga. Lu lebih dari perempuan lontek. Marcel, botol. Mendingan perempuan Suruh bini lontek kalian untuk daripada melonteng. Lu yang Duluan masuk surga. Gitu loh, ya. Oke. Botol, Marcel. Suruh bini kau itu untuk melacur. Lu Karena melontek. dijanjikan akan masuk surga duluan. Oke? Mana melontek. botol? Tuh sono Nora. Woi, hebat kali Tuhan kau menjanjikan perempuan Sunda duluan masuk surga. Ayo, Woi, berlomba Nora. kalian bersundal. Ayo, Marcel, botol, Beto, botol, Marcel, Beto, botol, Marcel, botol. Beto dan Nora. Marcel sama-sama botol. Babi, cong. Enggak, Bu. Aduh. Gini aja. Babi, cong. Bunda kan nggak ngerti. Babi, cong. Sabar dulu. Ya, Bunda kan nggak ngerti masalah firman Tuhan. Jadi kalau bagi saya itu, coba Bagi Bunda saya baca di duluan, Matius 7. duluan pelacur ya. Oke, Bunda Oke, ya. sama cucu ini sama cucu Prabowo Nah, ini. Bunda kan ngerti tuh. Oh, dia Jadi Elfra. kalau Bunda ngerti, Oh tidak. ya di sini kita kan begini. Apalagi Bunda Kencai Bang. yang memang perlu didiskusikan lagi Bunda Bang. Kencai. Kenapa Beto? Intinya gini. Sebentar dulu cucu Prabowo. Dia mau ngasih Matius wejangan. 7 ayat 6 Kenapa, itu Dek? kan di Matius 7 ayat 6 itu seperti itu katanya. Percuma saja kita kasih makan babi dan anjing itu berlian. Oh, itu kalian. Anda Oh, mengerti? Yesus mengatakan Iya, itu kan percuma. tidak patut. Matius 15 nomor 26 ketika perempuan Kanan datang menyembah kepada Enggak, Yesus. dengar saja dulu. Yesus Saya mengatakan tidak apa? butuh itu dia. Tidak patut Sama mengambil tidak roti butuh. yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Yang saya Sama hanya mau berumah. Terus apa jawab perempuan Percuma Kanan itu? saja kita kasih Benar, makan asu. anjing dan babi Tanya. berlian. Percuma aja. Kalian nggak tahu Bunda. itu berlian dan Diskusi aja sama cucu. Kau ngerasa diri kau berlian gitu. Kau ngerasa diri kau berlian gitu. nggak perlu. Iman dia lebih Iya. rendah, dia terima Sama daripada cucu aja, iman lu, Bunda. Dora. Sekarang begini, izin sedikit Bunda Nora ya. Ya silakan masuk. Iya. Sekarang begini, kalian semuanya Kristen ini meyakini Yesus itu yang akan bangkit 3 hari, betul? Ya, Iya. Di dalam Bible kamu di Matius 27 nomor 63 yang bangkit 3 hari itu digelari penyesat, betul atau tidak? tidak. Kau baca Matius 27 nomor 63. Dan kami berkata, Matius. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari
ia akan bangkit. Penyesat itu yang bangkit 3 hari. Itu yang ucap itu orang Romawi, bahwa dia itu disebut penyesat. Orang Israel itu menyatakan dia penyesat karena orang Israel menyatakan dia penyesat. Nah, Mesias itu ya, siapa? orang Israel Dia datang seperti manusia, menyatakan dia penyesat. Jadi penyesat itu dia menghujat. Tuduhan atau gelar itu? Gelarnya Yesus itu. Dia dituduh dia penyesat, Tuduhan. padahal dia pemberita kebenaran. Tuduhan. Lalu gelarnya Yesus itu apa kalau dia bukan penyesat? Loh, dia Tuhan loh. Di mana Yesus digelari Tuhan? Loh, dia kalau kita sebut apa? Kalau dia kalau gua sebut dia Tuhan, lu mau apa? Kok lu nggak mau? Nggak boleh gua. Kau dapat literasi Yesus itu Tuhan itu dari mana? Sementara di dalam Bible kau dikatakan yang bangkit 3 hari itu penyesat. Itu yang mengatakan siapa? Siapa orang Yahudi? Yang sejaman? Itu di dalam cara itu yang bilang menyesat itu model-model lu. Loh, kok saya sih? Emang saya sejaman sama Yesus? Model lu menyatakan penyesat sekarang aja lu bilang penyesat. Kok larinya ke saya? Gimana sih kalian ini? Sekarang begini loh, ketika Yesus dikatakan penyesat itu tuduhan atau gelar buat Yesus? Itu dituduh dong, bukan gelar malu yang itu. Kenapa? Terus tuduhannya itu kenapa nggak dijadiin gelar? Terus kenapa tuduhannya itu nggak dijadiin gelar? Kok gelar? Untuk apa gelar? Orang itu gelar penuduh kok. Sekarang ketika Yesus dikatakan anak Tuhan, itu tuduhan atau gelar? Capek nih. Disebut nama Tuhan. Dia sang firman. Ketika Yesus dikatakan anak Tuhan, itu tuduhan juga atau gelar itu? Jawab, Longor. Karena kan ada botol di Yohanes 1 itu. Jawab aja. Ketika Yesus dituduh sama orang Yahudi anak Tuhan, itu gelar atau tuduhan? Yang lu bolak-balik, ya itu lu yang lu nggak jawab menuduh. pertanyaan gua, lu gimana sih? Tadi katanya ketika dikatakan penyesat itu tuduhan. Sekarang giliran dituduh sebagai anak Tuhan, itu saya tanya, itu juga tuduhan atau gelar itu? Dituduh anak Tuhan. Siapa yang nuduh? Iya. Jikalau engkau anak Tuhan, katakan kepada kami. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Nah, ketika Yesus dikatakan dituduh anak Tuhan, itu gelar atau tuduhan? Apa engkau menyebut aku Tuhan? Engkau yang mengatakan terbata-bata kau kan? Bukan, dia yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakan aku. Yang mengatakan itu apa? Dia sendiri yang saya tanya apa? Ketika Yesus dikatakan penyesat, itu tuduhan atau gelar? Yang bilang penyesat itu lo. Kok larinya ke saya? Memang iya. Zaman dulu tuh yang bilang penyesat tuh lo. Emang saya zaman dulu gitu. Sampai sekarang itu masih ada. Saya tanya samamu, dikatakan di dalam Bible-mu. Saya tanya samamu, dikatakan di dalam Bible-mu yang bangkit 3 hari itu penyesat. Kenapa lu sembah? Kenapa sih kok kemana-mana itu loh? Aduh, kenapa sih Oten ini kok diskusi itu mulutnya kemana-mana ya? Lu poncong ngomongnya ngawur. Loh, kok ngawur? Saya kan tunjukkan dalilnya samamu di Matius 27 nomor 63. Dikatakan yang bangkit itu penyesat. Loh, saya nggak menghujat. Saya berani buka wajah saya nggak menghujat. Dikatakan di dalam Bible kamu di Matius 27 nomor 63 yang bakal bangkit 3 hari itu digelari penyesat, betul atau tidak? Yang gelar penyesat siapa? Di Alkitab gue baca nggak ada bilang penyesat. Kau baca Matius 27 nomor 63? Coba lu baca. Loh, kau punya Bible tidak? Wah, jangan-jangan kau nyamar jadi Kristen lagi. Wah, nyamar ini. Wah, tidak, saya tidak menyamar. Kalau kau tidak menyamar-nyamar, kenapa kamu nggak tahu dalilnya sendiri di dalam Bible kamu? Ya baca dulu, baca dulu, siapa yang tahu?
Apa? Dikatakan bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari akan bangkit. Dikatakan si penyesat. Saya tanya samamu, waktu Yesus dikatakan si penyesat itu tuduhan atau gelar? Itu siapa? Enggak, yang mengatakan penyesat itu siapa? Ya orang-orang Yahudi yang menangkap dan dia sendiri merajam. Ya iya, dia yang menyebut bahwa di situ harus dijaga karena dia sudah berkata 3 hari dia akan si penyesat itu 3 hari akan bangkit. Dia dituduh penyesat padahal dia membuat kabar baik. Ya saya tanya samamu sekali lagi. Pada saat Yesus dikatakan si penyesat, itu tuduhan atau gelar? Kok tuduhannya orang Yahudi yang nuduh bahwa dia adalah penyesat, tapi saya tanya samamu, dia adalah kebenaran. Pada saat Yesus dikatakan penyesat, itu tuduhan atau gelar? Kok saya tanya, kalau orang nuduh itu sebut gelar bukan? Loh, pada saat itu Yesus digelari penyesat kan? Ya, kalau orang nuduh itu disebut gelar bukan? Saya tanya, lu kata iya, gua bilang, penyesat itu bisa menjadi gelar jika disematkan. Penyesat itu bisa jadi gelar jika disematkan. Makanya dikatakan penyesat itu, makanya dikatakan tidak namanya lagi, tetapi penyesat itu. Nah, yang dikatakan penyesat itu siapa di situ? Yang akan bangkit 3 hari? Siapa? Loh, siapa? Pura-pura pikun. Siapa? Pura-pura pikun. Gua nggak ada. Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit. Pura-pura pikun langsung dia. Kok suruh pikun? Karena lu nanya begitu mulu, karena kayak saya orang tanya bocor. samamu sekali lagi. Saya tanya samamu sekali lagi. Yang dikatakan penyesat dan bangkit 3 hari itu siapa? Dan ketika dikatakan penyesat itu gelarnya atau tuduhan? Siapa yang mengatakan itu? Orang Yahudi. Kau baca Matius 27 nomor 63. Ya, terus orang Yahudi bilang menyesat itu harus disebut gelar. Loh, orang Yahudi pada saat itu menggelari dia penyesat. Saya tanya samamu, ketika Yesus dikatakan penyesat itu tuduhan atau gelar? Karena mereka itu tidak mengenal dia, makanya dia Saya sebut tanya penyesat. samamu, waktu Yesus dikatakan penyesat itu tuduhan atau gelar? Yang nuduh siapa? Makanya saya tanya sama kamu, itu ketika dikatakan penyesat itu sebuah tuduhan atau sebuah gelar buat Yesus? Kok ketawa? Pura-pura pikun. Cemana? Apa yang bilang itu? Aduh. Siapa yang bilang itu? Di dalam Bible kamu, orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus mengatakan, semua termasuk Imam Pilatus mengatakan, sewaktu mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu hidupnya berkata sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Si penyesat itu, kata mereka. Si penyesat itu, makanya saya tanya sama kamu, waktu yang Yesus dikatakan penyesat, si penyesat itu, saya nggak ke situ ranahnya, bos. Yang saya tanya sama kamu, ketika orang-orang Yahudi mengatakan si penyesat itu akan bangkit 3 hari, itu tuduhan atau gelar? Saya tanya, yang mengatakan itu siapa saya dan nggak ke nanya siapa? itu. Yang saya tanya samamu, ketika Yesus dikatakan si penyesat itu bahwa sewaktu-waktu hidupnya akan bangkit, itu tuduhan buat Yesus atau gelar? Gua tanya itu karena begini, dia ini orang Yahudi ini bicaranya sama siapa? Ya kan, bukan langsung ke Yesusnya kan, langsung nanya sama siapa? Tanya sama siapa dia? Gua tanya lu, kata lu orang Yahudi, bertanya sama Yahudi bertanya dengan siapa, orangnya siapa? Oke, kita buka dalilnya. Matius 27. Siapa? Sebentar, saya bukakan dalilnya. Matius 27, kita baca semuanya biar paham ya kan. Ini orang Yahudi atau bukan yang bicara ini?
Ya mah. Iya. Demi fulimi. Keesokan harinya, yaitu setelah persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama terhadap Pilatus, berkata, Tuhan, kami ingat imam-imam Farisi, orang-orang Yahudi berbicara kepada Pilatus, Tuhan, selama hidupnya sewaktu-waktu si penyesat itu bilang 3 hari akan bangkit. Ini imam-imam kepala berbicara kepada Pilatus. Orang-orang Yahudi yang berbicara pada masa itu mengatakan si penyesat itu sewaktu-waktu dalam hidupnya sewaktu dalam hidupnya bahwa ia 3 hari akan bangkit. Sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari akan bangkit. Si penyesat itu sewaktu dalam hidupnya berkata sesudah 3 hari akan bangkit. Nah, yang dikatakan si penyesat itu tertuju pada Yesus tentunya kan? Pasti tertuju pada Yesus. Yang saya tanya sama kamu, waktu Yesus dikatakan penyesat, itu tuduhan atau gelar? Sesimpel itu pertanyaan saya, Bos. Yang menanyakan itu kan imam-imam. Saya tanya, imam-imam itu berbicaranya dengan siapa? Pilatus. Nah, Pilatus itu siapa? Memang sesuai dengan nama kau, lu botol gitu ya kan? Ya, Lu dibacakan kitab udah. Sekarang saya tanya samamu, nggak usah muter deh, nggak usah muter. Pasar dulu sana, ikan goreng dulu, ya kan, makanan kesukaannya Yesus. Lu baru nekoma lagi, baru lu jawab pertanyaan gua gitu lu. Enak daripada lu makan bangke. Lu kemana-mana. Memang kalian ini. Ditanya apa? Gua dari tadi teriak-teriak, longor kali. Aduh. Iya, gua tanya. Pada saat orang-orang Yahudi mengatakan si penyesat itu sewaktu hidupnya 3 hari akan bangkit. Si penyesat itu, siapa si penyesat itu? Tentunya Yesus. Saya bertanya, ketika Yesus dikatakan si penyesat oleh orang-orang Yahudi, itu tuduhan atau gelar? Sesimpel itu pertanyaan saya. Kau kabur kan kau? Kemana-mana kan kau malah bertanya, itu berbicara kepada siapa? Udah saya jawab, imam-imam kepala, rabi-rabi Yahudi, berbicara kepada siapa? Kepada Pilatus. Kau tanya lagi, Pilatus itu siapa? Kau longor gitu loh. Bunda Nora sama cucu aja, nggak habis-habis ini. Bunda Nora yang cantik, diskusi sama cucu aja ini. Cucu Prabowo lagi makan, Bro. Bunda pilih kasih. Bunda pilih kasih, nggak sayang sama cucu. Cucu mau makan apa cucu? Lagi manja dia. Lagi mau manja-manja sama Cucu mau diskusi dengan Bunda. Itu sama Bunda katanya. Kau bilang cucu mau diskusi, lebih tua kau lagi daripada aku, monyong. Aku masih 21 loh, aku masih kuliah loh. Doakan Bunda ya tahun depan wisuda cucu. Amin ya Allah, amin. Bunda kan udah daluan lah dulu. Aku pengisian BBM aku nih. Ya nggak seru Bunda kalau nggak sama Bunda. Karena awalnya tadi kan sama Bunda. Bunda pilih kasih nggak seru. Sama Bang Rian. Bang Rian muter-muter itu aja. Bukan muter. Semalam dia sampai sakit perut Bunda. Justru abang, justru semalam itu abang kejang-kejang nggak bisa berdiskusi gitu. Kok kejang-kejang? Sekarang lu lanjutin aja deh diskusi itu bukan kejang-kejang. Tadi itu apa jawabannya dari pertanyaan itu muter-muter dari jawab itu tadi muter-muter kayak gas kayak kipas. Aku sama Bunda. itu aja nggak seru. Lu hindarin gua udah gini aja. Lu takut sama gua udah gitu aja nggak usah ngomong sana. Takut sama muter-muter Bunda, masa takut sama kipas muter-muter? Iya, kenapa muter-muter? Ya gua memang nggak mau pindah dari pertanyaan awal, Bang. Saya dari jam muter-muter berarti kamu nggak punya ilmu muter-muter. Sesuatu masih mengambang. Saya lompat ke sana kemarin enggak, Bang. Biar nggak maju diskusinya, itulah orang yang tidak punya ilmu. Itu orang tak punya ilmu, udah dijawab muter lagi karena nggak mau berkembang diskusinya gitu. Lama-lama kau kayak Juma nanti udah jelas-jelas nggak bisa berdebat dengan saya gitu. Muter-muter.
bang, cuma dia bisa debat sama kau. Nah iyalah. Coba kalau kita bilang sama cuma kalau dia berada mungkin berdiskusi dari bersama. enggak apa-apa lah, enggak apa-apa Bang Enel Peran, enggak apa-apa. Kalau Bahkan- nggak mau ngomong sama saya juga enggak apa-apa. Kang Dito. Mungkin dari anak Bang Din atau Rimba. dari sahabat kita yang lain mungkin ada mau ngobrol santai sama Bang Elvan, silakan. Mungkin dari Iya. Bang Legend ya, Bang Legend Baik Muslim ya ya. sama cucuku ya, Bang baik Syaf. ya. Ya, cepatlah Bunda. Bang Tegen siapa Muslim ya Bang Tegen ya? Bang Tegen. Suaranya Ya, Bang Tegen, Bang Sanusi, selamat atau Kristen? Bunda, kalau nanti aku wisuda tahun Sabar depan dulu, bulan Bang. 2, Sabar apa kamu. kandungnya Bunda? Sama cucu. Bang Tegen suaranya nggak ada Bang Tegen, tolonglah suaranya dikondisikan. tinggal? Apa lo ini? Bunda. Assalamualaikum. Kau di mana tinggal? Kau Waalaikumsalam. Kamu di mana nggak tahu aku. Kalau saya debat itu tidak akan bahas Bible dan Injil. Kalau debat sama saya akan membahas Al-Quran. Itu biar bahas Bible. Oke. Kau mau bahas Al-Quran mau debat sama siapa? Di sini nggak ada non-Muslim. Bukan maksudnya kalau bertanya tentang Al-Quran dia yang menjawab gitu loh. Iya. Oh kalau saya gitu Bang, saya kirain mau debatin Al-Quran sama Muslim Bang. Mohon maaf izin asal non-Muslim sama non-Muslim. Oh iya. Kalau ada- Silakan Bang, itu Bang Tegen. Bang Tegen itu di sebelah Abang ada Bang Elfran mungkin mau ngobrol santai Elfran. aja. Lu tinggal di mana, Elfran? Elfran. Elvan ditanya tuh sama Bunda. Dia minta kado loh, Bang Din. Elvan, Minta kado. Ada. Bentar ya, Elfran ya. Aku ambil Bentar dulu lagi angkat makan. tuak. Kalau diskusi sama aku harus Bunda minta Nora. tuak aku. Bener, wah ini. Bagi dong. Bang Sanusi ini apa? Bunda, Kristen. kenapa sih nggak pernah ngajak? Islam. Abang Sanusi, Aku sebenarnya cocoknya manggil Iya. Mbak Nora loh sebenarnya ini. ya izin Bang dari yang saya sapa temennya Bang Sanusi Islam atau Kristen? Islam bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Atau ada yang mau dibanting? Ini Komal. Kenapa dengan Komal Bang? Apa? Valentino di multi aja Bang, akunmu di privat. Ya gimana Bang Sanusi? Kenapa Komalnya? Ya Komal Islam apa Kristen? Menurut Abang ini Komal apa Bang? Nggak tahu. Enggak tahu. Ini Komal Muslim. Muslim. Oh ya maaf, soalnya dari tadi saya apa ya? Ngantuk soalnya nggak nyimak dari tadi. Oh bisa naik ya, ngantuk bisa naik juga ya. Lanjut Bang. Ya saya dulu. Saya turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang dibantu follow Bang akun narasumber yang ada di atas. Oh, Islam. Ya, Soalnya kayak ngantuk Bang. wabarakatuh. Ya Bang Valentino Rossi, silakan multi akun Anda di privat. Bisa dijambak. Silakan teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi santai di sini, ada narasumber kita Bang Darian, Bunda Nora, silakan di multi. Bang Lain 31, selamat malam. Buka mic-nya Bang. Diskusinya woi. Aku nengok si Irma nih, Irma pacarnya si siapa nih? Edis TV. Masih Edis. Nah. Di rumah siapa Bunda? Aku nggak ngerti ada pacar-pacaran gitu di Komal TikTok. Terima Bang kasih. Lain Nanti 31, buka mic-nya. Selamat malam kalau Kristen. saya tak turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tegen. Waalaikumsalam.
Bang lain monitor. Waduh. Sabar Bang Darian, jambak-jambak dulu Bang Darian. Noten ini pada yang mau naik. Bang Ipan aja lah, monitor Bang Ipan. Dia mau ngomong sama mami, dia mau ngomong sama mami aja dia. Mami Nora. Mami. Gitu, iya gua bebas gua, ya penting Bunda Nora nggak marah, gua bebas aja. Bunda Nora dipanggil Mami sama Bang Darian. Mami, apa nak? Itu si Elpran katanya nggak tahu mau minta apa itu. Katanya mau ngomong sama Bunda aja gitu. Elpran mau minta kado apa nak? Lepas buka mic-nya. Bang Len ini Kristen ini. Paling kayak Yesus bah. Gondrong. Ayo dulu aku makan lah woi. Iya, jadi begini ya teman-teman ya. Di dalam Bible itu semasa hidupnya Yesus itu dituduh sebagai penyesat. Yesus dituduh sebagai anak Tuhan. Yesus dikatakan atau dituduh atau diolok-olok sebagai raja Yahudi. Semuanya itu kan nggak benar gitu loh. Nggak ada semua itu yang diamini atau diiyakan oleh Yesus, itu nggak ada. Tetapi kenapa ketika Yesus dituduh penyesat tidak diakui sama teman-teman Kristen, nggak mau mereka jadikan gelar, tetapi ketika Yesus dituduh anak Tuhan mereka jadikan gelar. Dan ketika Yesus diolok-olok sebagai raja Yahudi pun mereka jadikan gelar. Padahal ketiganya itu sama-sama berupa tuduhan. Dan oknum-oknum yang melakukan tuduhan-tuduhan tersebut adalah oknum-oknum yang sama. Siapa mereka? Imam-imam kepala orang Farisi dan hansip-hansip Romawi. Tiga-tiganya itu penyesat, anak Tuhan, raja segala raja, itu tuduhan semua itu, olok-olokan semua itu. Kenapa nggak dijadikan gelar semua ketiganya? Kenapa anak Tuhannya dijadikan gelar sama teman-teman Kristen, raja Yahudi dijadikan gelar sama teman-teman Kristen, tapi penyesatnya nggak dijadikan gelar? Padahal kan ketiganya sama-sama tuduhan. Itu loh yang saya mau tanya sama teman-teman Muslim dan Kristen. Kenapa harus tebang pilih? Kan ketiganya kan akarnya kan sama, akarnya hasil dari tuduhan. Gitu loh. Kalau memang Yesus itu benar, dari tuduhan tersebut ada yang benar, yang mana yang benar dari ketiganya? Gitu loh. Bukan diskusi, bukan saya tanya apa terus lari ke pasar dulu belanja ini itu ya kan, muter lagi kemana gitu naik angkot ya kan, baru nyampe sini begitu ingat sama pertanyaan saya, lupa sudah. Apalagi yang dibahasnya, nggak tahu apa yang dia bahasnya, tahu ngomong apa. Ya udahlah, itu aja sih pertanyaan saya kalau ada teman-teman Kristen. Gue malas mau bahas Yesus Tuhan atau bukan. Oh sejak kapan Yesus itu udah lama, udah kan, nanti lagi itu yang akan datang. Nah ini dulu diselesaikan gitu loh. Mulai abang ini ngomong ya, kalau... jadi kayak aku dinasihatin aku waktu sekolah nakal gue. Kamu tahu nggak? Siapa sih bang? Iya. Bla 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 gitu. Aku jadi teringat kayak aku dinasihatin. Abang lah ngomong kayak apa? Aku kayak keluar aku dinasihatin. Iya.
Iya. Ini si cucu Prabowo ini mana dia nih? Dia biasanya begini kan lagi minum tua ada kalau parkir begini. Karena memang jarang dibahas di komal-komal gitu, jarang dibahas di komal-komal ini, makanya palingnya Yesus Tuhan, keselamatan, apa segala bla 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 bla. Tapi ini loh akarnya sehingga bisa dikatakan keselamatan ini loh. Yang tadi ini akarnya sumbernya ya tadi itu, tuduhan-tuduhan tadi itu akarnya pertama itu. Sekarang dijadikan karya keselamatan, dijadikan gelar keselamatan. Nah ini kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau memang Yesus dikatakan penyesat itu nggak benar, alasannya apa? Dan kalau memang Yesus itu dituduh anak Tuhan tapi benar, alasannya apa? Gitu loh. Dalilnya di mana? Dan Yesus pernah menyatakannya di mana? Bahwa dirinya, iya memang aku ini anak Tuhan, kamu wajib menuhankan aku, gitu loh. Anak Tuhan adalah Tuhan, itu di mana? Gitu loh. Karena kalau berbicara anak Tuhan, di dalam Bible kamu, Yesus nggak pernah mengatakan sebiji pun dari mulutnya mengatakan aku adalah anak Tuhan. Ya. 30 kali Yesus mengatakan di dalam Gospel Matius, dirinya menyatakan sebagai anak manusia, anaknya Maria. Nggak ada aku anak Tuhan yang akan menolong kalian, menyelamatkan. Enggak, di mana itu gitu loh, di mana? Yesus dikatakan anak Tuhan itu kan hanya tuduhan. Makanya coba tunjukkan sama saya tuduhan itu benar atau salah gitu loh. Sehingga kalian jadikan gelar. Dan penyesat itu benar atau salah sehingga tidak kalian ambil sebagai gelar gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Ya saya sambil buka-buka datanya kan, saya hitung-hitung juga gitu loh. Nggak ada, saya nggak ketemu gitu loh. Bahkan katakan saja kepada saya kalau kau memang anak Tuhan. Aku tidak mengatakan kepada kamu, kata Yesus. Engkau sendiri yang mengatakannya. Itu yang tertulis kata Yesus di dalam Lukas. Kan begitu. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa. Di mana Yesus mengakuinya? Nggak ada. Makanya kalau mau diskusi, Sebenarnya ada loh bang. Di mana? Itulah abang ya. Abang ini membaca nggak teliti. Di mana Bunda? Catatan rohani. Yang membaca itu dengan memakai mata rohani. Gitu loh bang. Aduh. Nah, ini agak susah kalau pakai rohani ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Jadi kalau sudah pakai rohani nanti timbulnya rohana. Nah itu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.